Ya, berarti selamat pagi. Pagi Pak Iqbal. Gimana kabarnya Besti? Alhamdulillah baik. Baik Besti, nah nanti kita kan akan melakukan pemaparan Besti kepada Besti. Ada beberapa pertanyaan yang saya sampaikan. Yang pertama, apa nih yang akan Ibu kembangkan kompetensinya? Yang mana nih? Saya ingin mengembangkan kompetensi saya pada alutsista rencana aksi Pak. Rencana aksi. Oke, bagaimana itu penilaian yang akan dikembangkan dari rencana aksi tersebut? Jadi yang biasanya saya apa ya, rencana aksi itu harusnya munculnya dari kecil. Betul. Mungkin kemarin kalau yang saya rasa di beberapa tempat menyampaikan biasanya rencana aksi muncul dari saya. Saya yang ini dari coaching, jadi saya menstimulan bagaimana rencana itu muncul dari coaching itu sendiri. Baik. Harapannya Ibu nanti melakukan seperti Harapan saya bisa membantu mencari pelajaran keluar dari coaching saya, tapi dengan cara menstimulan saya sehingga coaching dapat menentukan rencana. baik Bu, nanti Ibu bisa pegang beberapa observasi. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Lesti. Waalaikumsalam, Bibi. Silakan Bu. Assalamualaikum, mohon maaf mengganggu ya Bu. Ya, nggak apa-apa. Assalamualaikum. Salam. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah. Ibu juga sehat. Alhamdulillah. Ini saya jadi kaget ini sama saya. Iya Ibu, saya teh ini ya ingin apa ya, ingin bukan curhat ya, ingin itu ada masalah gitu tuh ya, masalah dengan ya saya guru matematika di sini Bu. Jadi ya mungkin guru matematika kan pelajaran matematika termasuk pelajaran yang sulit ya Bu ya menurut anak-anak. Dan saya tuh pengen ya berceritalah ke Ibu ya tentang permasalahan saya itu Bu. Gimana gitu ya sebenarnya supaya anak-anak tuh minat untuk belajar matematikanya tuh bagus gitu, seperti apa Gitu. Kira-kira apa yang bisa saya bantu Bu? iya saya teh gimana ya kan selama itu saya memang sudah melakukan beberapa metode pembelajaran memang sih saya juga udah mencoba beberapa metode pembelajaran yang kira-kira ini menarik nggak ya buat siswa gitu. Jadi saya sebenarnya butuh ini aja sih, butuh dukungan, butuh pendapat Ibu lah ya Bu ya tentang apa yang sudah saya lakukan itu benar atau tidak gitu. Memang selama ini metode pembelajaran Ibu seperti apa nih? Kan tadi Ibu bilang di awal aku merasa muncul dari kan sudah membentuk berbincang tentang metode pembelajaran. Memang anak-anak terlihat merasa sulit dari segi apa nih Bu? Ya, kalau saya lihat ya Bu ya memang sebenarnya berbeda-beda ya Bu. Jadi sekarang terlihat dari segi materinya memang sulit, memang materinya yang sulit, atau juga terkadang saya lihat dari motivasi belajarnya juga kurang gitu. Jadi ketika di kelas tuh belajarnya yang tidak semangat. Yang saya lihat yang saya pandang seperti itu sih Bu. Jadi dari motivasi belajar sama tidak semangat tadi kan ke sudut ke sudut kalau pembelajaran kira-kira metode pembelajaran seperti apa untuk yang bisa meningkatkan Kalau saya mah sebenarnya sudah mencoba ya beberapa metode. Dan metode katanya terkadang memang ada saatnya saya melakukan metode ceramah ya Bu ya. Karena kan memang saya biasanya kalau menggunakan metode ceramah itu ketika memang materinya sulit buat siswa. Karena kan kalau materinya sulit ketika anak dilepas kayaknya akan susah juga ya Bu ya menyerapnya gitu ke anak-anak. Jadi ketika materinya sulit saya pilih kayaknya metode ceramah aja seperti itu. Tapi kadang di pertemuan berikutnya apalagi misalkan ketika ada latihan soal seperti itu biasanya gimana ya biar anak-anak mau semangat, saya bikin latihan soal yang kira-kira anaknya mau mengerjakan ke depan gitu ya, apakah dengan permainan seperti itu. Nah
saya juga coba seperti itu ya Bu ya, dan alhamdulillah sih Bu, sebenarnya pas dengan permainan seperti itu ketika saya mengerjakan soal ini, mereka tuh semangat, malah mereka berebutan gitu, pengen mengerjakan ke depan gitu. Atau misalkan ada saatnya juga ketika saya juga ingin anak tuh ya ketika mendapatkan rumus matematika tuh tidak dari bunyinya aja dapat rumusnya, tapi mereka menemukan sendiri gitu. Akhirnya saya buatlah LKPD ya, LKPD untuk siswa. Saya di dalam itu mengarahkan anak untuk menemukan cara menemukan rumus. Memang sih ketika metode itu saya butuh kerja keras, karena kan artinya saya harus berkeliling juga kan Bu ya, dan tidak semua anak mudah gitu ya menangkap yang diinginkan oleh gurunya dapat rumus ini gitu, karena ada susah juga. Itu sih Bu beberapa metode yang saya coba variasikan. Dia bagus Bu, apa yang Ibu ucapkan tadi, rencana Ibu dengan menggunakan berbagai strategi itu mungkin salah satu yang bagus ya Bu ya. Sudah tepat banget, tepat sekali, sudah mulai melihat gitu kapan digunakan metode siapa yang tadi, kemudian pembelajarannya diiringi dengan pembelajaran permainan, sehingga ya motivasi belajar itu bisa meningkat ketika anak suka dengan permainan, dengan game. Jadi anak yang asalnya motivasinya kecil, jadi semangat lagi bisa. Kemudian untuk LKPD juga berjalan bagus ya Bu ya. Ketika anak menjadi tidak semangat, jadi kita harus mencari bentuk keluar. Jadi LKPD bisa cari bentuk keluar yang itu bagus sekali Bu rencananya dijalankan lagi Bu. Kira-kira butuh bantuan seperti apa ya Bu? Mungkin saya saya paling juga mencari kita sejawabnya sama-sama teman dia matematika ya Bu ya, untuk saling berbagi ide maksudnya. Mungkin saya juga akan mencoba masuk ke kelas dulu yang lain, matematika yang lain, mungkin yaitu dimodifikasi seperti itu, coba diterapkan di kelas saya bisa nggak seperti itu gitu. Jadi saling sharing lah dengan sesama rekan sejawat. Tentunya juga pasti juga butuh dukungan dari manajemen sekolahnya ya Bu ya, dan paling koordinasi juga dengan teman-teman. Bagaimana Bu akan kira-kira mau dilaksanakan? Ya kalau untuk dalam waktu dekat ini saya mencoba akan searching ya Bu ya, searching lewat di internet kan banyak ya Bu ya video-video tentang pembelajaran menarik matematika gitu ya, gitu. Atau karena itu kan bisa saya lihat di rumah gitu kan Bu ya. Kalau yang di sekolah ya tadi mungkin Bu saya akan coba masuk ke kelas temannya mereka sudah bersama matematika ya, bisa mudah-mudahan mulai minggu depan bisa saya lakukan. Bagus Bu, bagus sekali rencana yang Ibu sudah ungkapkan. Mudah-mudahan apa yang sudah tadi diungkapkan rencana Ibu dapat membantu motivasi belajar peserta didik Ibu terhadap pembelajaran matematika ya, tidak merasa sulit lagi. Kayaknya dengan rencana Ibu anak-anak akan merasa menyenangkan belajar. Mudah-mudahan tercapai tujuan. Saya juga berusaha ya Bu ya. Iya Ibu, makasih banyak ya Bu ya masukannya. Tadinya kan saya ragu ya apakah yang sudah saya lakukan salah atau enggak, tapi ternyata tadi dari tanggapan Bu Lesti ya alhamdulillah tapi sejalan ya Bu ya. Sejalan Bu, bisa ya apa yang direncanakan lancar ya Bu ya. Iya, terima kasih banyak ya Bu ya. Mangga melanjutkan lagi Bu, saya minta maaf sudah mengganggu waktu. Iya. Terima kasih banyak ya, maka Pak Iqbal. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, baik ya Lulu. Ya, baiklah. Alhamdulillah ya sudah melaksanakan percakapan bersama coachingnya tadi. Nah, bagaimana nih pendapat Ibu terkait percakapan barusan? Menurut saya percakapan tadi sudah berjalan seperti apa yang saya harapkan. Saya sudah menjalankan coaching sesuai dengan alur kita, meskipun ya nanti Bapak yang dapat menilai ya Pak ya. Jadi mulai tujuan, identifikasi, rencana aksi sama tindakan tanggung jawab sudah saya coba untuk Ya, saya juga tadi mengamati bahwa Bu Lesti sudah
menyampaikan pengembangan kompetensi di interaksi ya sebenarnya ya. Sudah sangat bagus sekali menyampaikan kepada coachnya bagaimana ibu bisa menggali interaksi tersebut. Namun demikian ada beberapa hal yang mungkin bisa dikembangkan lagi Bu terkait tanggung jawab. Pada saat tanggung jawab. Pada saat tanggung jawab bisa dikembangkan kembali. Gimana nih menurut Bu Esti? Kalau tadi memang saya pada saat tanggung jawab karena tadi fokusnya di rencana aksi untuk menggali coaching menemukan rencana. Jadi pada saat tanggung jawab saya melihat coachingnya sudah mempunyai planning sehingga saya tidak menggali terlalu dalam gitu terhadap sesi pada saat tanggung jawab. Baik Bu. Untuk catatan-catatan lainnya nanti saya akan tulis di form Subtenas Profesi Akademik ya Bu kayak gini sini. Kira-kira yang terakhir refleksi dari kegiatan percakapan atau percakapan dengan coachingnya bagaimana? Alhamdulillah ya saya jadi mendapatkan pengalaman lagi terkait coaching bersama rekan saya coaching ini gitu. Saya menjadi lebih banyak belajar untuk menggali bagaimana mengidentifikasi, bagaimana mencari tujuan, mencari rencana aksi dan kemudian akhirnya pada saat menggali tanggung jawab. Di situ saya belajar mudah-mudahan kedepannya saya berharap saya lebih mahir lagi dalam praktek coaching dengan rekan sejawat maupun dengan peserta di pembelajaran. Terima kasih banyak itu saya yang bisa sampaikan. Terima kasih Pak Iqbal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesi kedua ini saya sebagai supervisor Mengerti Optimizawati. Saya sebagai coach Dini Widianti. Saya sebagai coach Iqbal Islam. Selamat menikmati. Selamat pagi Bu Dini, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Nah, gimana nih hari ini kita mau ada percakapan ya coaching dengan Iya. tapi sebelum melaksanakan coaching mungkin ada beberapa yang akan saya tanyakan terlebih dahulu Iya, kepada boleh, Ibu Ibu. untuk melakukan berjalannya coaching kali ini. Yang pertama mungkin yang dia saya akan menanyakan apa yang ingin Ibu kembangkan atau bisa saya bantu untuk melaksanakan kompetensi yang Selama ini saya kan pernah ya Bu ya melakukan coaching ya. Jadi selama saya melakukan coaching itu saya merasa dari kompetensi coaching itu kan sebenarnya ada 4 ya Bu ya. Ada kita ya Bu ya, ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, sama tanggung jawab. Nah dari 4 itu memang saya jalankan Bu gitu ya. Tapi saya merasa kurang gitu, kurang maksimal ketika saya melakukan kompetensi tadi. Baik, berarti yang sebetulnya yang ingin Ibu kembangkan adalah kompetensi kekurangan pada saat menjalankan alur tirta Iya, ya, betul. yang ingin dikembangkannya kekurangan di alur tirta. Iya. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana nanti bagaimana bagian mana yang nanti Ibu ingin saya amati? Mungkin di sini saya dari ke yang sudah saya lakukan itu ya Bu ya dari awal tadi, memang saya tuh seperti tidak percaya diri Bu. Saya tuh masih kurang percaya, kurang yakin benar nggak ya yang sudah saya lakukan itu benar atau tidak seperti itu. Jadi akhirnya saya merasa saya kok nggak percaya diri ya untuk melakukan coaching dengan rekan sejawat kan gitu kan ya. Jadi sementara mungkin saya ya pasti akan harus selalu melakukan itu, terutama dengan siswa juga bisa jadi kan Bu ya. Jadi saya memang kita di situ bagian kepercayaan dirinya itu yang saya merasa masih kurang. Baik, jadi bagian yang ingin saya amati dari percakapan nanti adalah kepercayaan diri Ibu terhadap alur tirta ya. Iya. Baik. Yang berikutnya bagaimana penilaian Ibu terhadap kepercayaan Ibu? Iya. Kalau selama ini saya merasa saya masih belum muncul gitu kepercayaan dirinya karena saya masih ya mungkin karena keterbatasan ilmu saya terkait dengan alur tirta tadi Bu, saya masih khawatir benar nggak ya alur tirta ini sudah saya jalankan dengan benar atau tidak. Jadi saya nggak yakin sih Bu. Terus saya tidak
Ya harapannya ketika saya di coaching sekarang Bu ya, dan nanti Ibu baru mau memantau ya, mau mengobservasi saya gitu ya, saya mungkin bisa bantu Ibu. Sebenarnya saya sudah benar belum ya melaksanakan audit cerita ini gitu, sehingga ketika oh ternyata udah benar, berarti kan ya alhamdulillah, berarti saya jadi yakin gitu ya, jadi saya bisa lebih pede lagi nanti ketika saya melakukan coaching lagi dengan teman yang lain gitu. Dan ternyata menurut Ibu oh kayaknya masih kurang, berarti saya harus tahu berarti apa yang harus saya perbaiki. Harapannya berarti harapan kali ini, harapan ini bisa tahu menjalankan audit kita ini sudah Iya. Baik, kita mulai saja observasinya Ibu. Iya, saya coba mungkin ini Pak Iqbalnya dihubungi dulu ya Bu ya. Semangat Ibu, saya observe dari sini ya Bu ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum Bu Didi. Ya, waalaikumsalam Pak Iqbal. Mohon maaf, Silakan. mengganggu. Enggak apa-apa, silakan. Ada waktu? Insya Allah ada Bapak. Gimana Bapak sehat? Alhamdulillah sehat. Tadi habis mengajar. Iya Bu, dari kelas 12A. Oh, alhamdulillah. Dan gimana anak-anaknya senang? Nah itu Bu, jadi itu ada sedikit permasalahan lah yang mungkin bisa didiskusikan dengan ibu ini. Oh iya, siap-siap boleh. Mungkin biar suasananya ini ya Pak ya, nyaman. Ya. Mungkin duduknya yang relax aja duduknya ya Pak ya. Kita relax. Kita tarik nafas dulu mungkin ya Pak ya. Barangkali Bapak tadi habis stres gitu, tadi habis ngajar, jadi dia lebih tenang dulu hatinya. Ya, kita tarik nafas dulu. Dan mudah-mudahan kalau pikiran Bapak tenang ya, jadi bisa dicurahkan ya sekarang ya. Jadi masalahnya apa? Jadi Bu ya, biasanya kalau saya mengajar di kelas yang lain, sebetulnya saya tidak ada kendala karena kan pembelajaran bahasa asing mungkin bagi sebagian kelas itu pelajaran yang baru, karena tidak semua pembelajaran bahasa asing ada di setiap kelas. Tapi barusan di kelas 12 saya menemukan hal yang berbeda di kelas yang lain. Jadi apa yang sudah saya rencanakan di modul atau DPP itu tidak berjalan sebagaimana mestinya. Oh begitu. Yang berjalan itu seperti apa Pak? Yang Seperti- kalau tidak, yang menurut Bapak tadi tidak berjalan itu? Ya, seperti misalnya kan di dalam KPD atau di dalam modul aja itu KPD-nya berupa keterampilan berbahasa. Biasanya kan ada 4 keterampilan berbahasa, mulai dari menyimak atau berbicara, membaca ataupun menulis. Ya. Nah, pas bagian berbicara atau mendengarkan, berbicara itu dalam bahasa Jawa speaking. Oh bukan. Sewaktu saya meminta kepada siswa untuk berbicara di depan terkait KPD-nya berupa dialog, mereka itu tidak ada yang mau ke depan. Oh begitu. Kalau menurut Bapak kira-kira apa ya penyebabnya Pak? Ya. Sampai anak-anak tidak mau ke depan? Kalau saya melihat karakter di kelas tersebut, memang cenderung karakternya tertutup. Begitu. Jadi kalaupun disuruh untuk ke depan, ada sedikit ketakutan atau kurang percaya diri. Oh iya, tidak percaya diri ya. Takut mereka dieditin. Oh sama teman-temannya itu Pak. Atau misalnya sedikit salah, Iya. takut diedit nantinya gitu. Oh, iya. Padahal cuma Jadi salah. mungkin ya. Perasaan saya kalau misalnya salah tidak begitu langsung Iya. menghardik mereka salah itu. Iya. Tidak begitu juga. Ya, sudah mencontohkan ya Bapak ya. Kalau Sudah, ke yang jangan anak-anak ya. takut salah lah, yang penting Mm-mm. mereka udah mau Berani, berbicara juga. iya. Bahasa Jerman udah luar biasa buat saya Iya gitu. betul, makanya sudah tidak mudah ya Pak ya. Mm-mm. Dan bahasa Jerman itu kan udah bisa paham aja udah termasuk hal yang luar biasa ya Betul. Pak ya. Sudah saya kasih rancangan, tetap tidak mau. Oh, Nggak mau ada yang ke depan. oh gitu. Kalaupun ada, ya tadi juga ada satu pasangan. Mungkin itu dialognya untuk dua, jadi satu kelompok dua kan. Ada mungkin 2 atau 3 kelompok. Yang ini nggak percaya diri. Banyak. Yang ke depannya, Bu. Oh yang mau ke depan Yang mau ke ya, depannya cuma mempraktekkan gitu. 3 kelompok, berarti 6 orang lah. Oh, Yang selebihnya yang pada lain. diam. Jadi saya bingung tadi ngapain. Kalau yang sudah Bapak lakukan selama ini seperti apa Pak? Nah, saya mencoba sebetulnya awalnya saya berusaha ke mereka untuk mendekatkan biar mereka mau berbicara di depan. Selalu berbicara, karena kan yang namanya dialog kan Ya.
harus disampaikan, apalagi Iya. belajar bahasa asing. Iya. Kalau tidak berbicara kan bukan belajar bahasa. Terus pembiasaan ya Pak ya. Biasanya akhirnya dulu tuh saya sering biasanya akhirnya di tempat duduknya aja berdiri lah. Iya. Saya yang keliling Iya. untuk berbicara meskipun ya jangan dilihatin semua orang. Makanan malu itu ya. Ini juga kalau Iya belajar betul. bahasa asing. Kan nanti kalau kejadian beneran kan Nah, ini nggak kan malu-malu ini. Iya, malu berarti nggak bisa ngapa-ngapain di sana ya Pak. Betul. Nah kalau Bapak rencananya mau seperti apa Pak? Nah. Silakan Bapak. Saya barusan kepikiran Bu, pas waktu saya datang ke sini terus Iya. lihat Bu Didi jadi kepikiran. Aduh, berarti ini yang merasa ide nih ya. Iya, Bapak iya, itu iya. kayak Saya Pak? gimana merencanakan bagaimana kalau misalnya nanti Bu kita buatkan apa ya, produknya yang berbeda gitu. Oh iya betul. Jadi karena melihat seperti ini di kelas 12A itu banyak sekali yang tidak mau ke depan. Iya. Bagaimana kalau misalnya ke depan mau ya saya fasilitasi. Walaupun tidak, karena kan kita sudah anak-anak udah pada punya HP lah ya Bu. Iya, iya. Bisa bervideo. Oh iya betul ya kayak Betul. sekarang kan teknologi itu bagus ya Pak. Bagus, ya. lebih bagus menurut saya. Mahir gitu ya Pak. Jadi disuruh aja mungkin produknya tidak harus ke depan. Kan yang penting berbicara tuh. Berbicara. Jadi mereka yang mau menggunakan video, Oh, jadi iya. cukup videonya ke saya kan, tidak usah ditayangkan juga videonya. Iya, yang penting dia Iya. Bapak bisa melihat dia Berbicara sesuai gitu, dialog ya. yang Jadi bisa diberikan. menilai ya Bapak ya gitu. ya. Atau memang kalau misalkan anak yang benar-benar malu gitu, bisa voice note gitu ya. Oh iya. Lewat pas. Ya karena suka anak kan suka ada yang nggak mau wajahnya kelihatan ya. Karena apalagi anak perempuan Iya biasanya. benar. Pakai voice note lah yang Iya dia. iya. betul. Yang penting kan tersampaikan lah dialog-dialog yang harusnya mereka kerjakan. Iya bagus sih Pak. Berarti apa? Artinya Bapak memfasilitasi segala kebutuhan siswa yang berbeda-beda mungkin Betul. ya Pak ya. Karena kan semua anak itu mungkin nggak sama ya Betul. kebutuhan belajarnya, kesiapan belajarnya. Betul. Sehingga dan seperti ini ya mudah-mudahan bisa memfasilitasi semuanya. Iya. Jadi Bapak juga jadi tujuan pembelajaran Bapak jadi bisa tercapai ya. Iya, Kalau iya, diterima ya. betul. Iya. Nah sebagai tanggung jawabnya nih Pak, kira-kira komitmennya dalam jangka waktu terdekat ini seperti apa? Paling mungkin khusus untuk kelas 12A ini atau nanti mungkin bisa diterapkan juga di kelas yang lain. Saya membuat kesepakatan dulu lah kepada mereka biar mereka enak juga ke mereka. Saya punya ide ini, misalnya apakah mereka bisa Ya. mengikutinya atau tidak, nanti biar kesepakatan itu menjadi komitmen kelas sendiri. Kira-kira kalau dari komitmen dari Bapak tadi butuh-butuhan siapa ada? Ada dukungan dari wali kelas. Oh. Nanti paling saya melaporkan kepada wali kelas 12A itu bahwa pembelajaran bahasa Jerman demikian adanya. Paling minta dukungan kepada beliau, Iya. wali kelasnya, untuk bisa menekan kepada peserta mengikuti komitmen yang sudah kita sepakati Oh sebelumnya. iya, iya. Jadi secara ini mah kuliner mungkin ya Iya. kolaborasi dengan wali kelas. Betul, Iya iya. bahasa wali kelas itu kopi gitu ya. Kopi, oh iya iya mudah-mudahan Bu Kopi bisa mendukung ya rencana Ya. Bapak ya komitmen Bapak juga dan anak-anak sehingga tujuannya bisa tercapai. Amin. Jadi permasalahan Bapak tadi mudah-mudahan bisa terselesaikan ya Pak ya. Amin. Jadi anak-anak jadi lebih pede lagi gitu ya. Betul. Mungkin dengan Bapak memfasilitasi seperti itu mungkin memancing ya. Betul. Memancing anak-anak untuk akhirnya bisa lebih pede lagi dalam berbicara gitu ya. Terima kasih sekali Bu Iya. Didi. Ya mudah-mudahan lancar ya Bapak Amin. ya. Iya. Iya, semoga sehat. Amin. Iya. Terima kasih Bu Iya Didi. iya sama-sama Bapak. Doa-doanya. Iya sama-sama. Terima kasih sekali. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu Didi percakapannya coachingnya selesai ya Bu ya. Iya, alhamdulillah bisa selesai. Bagaimana kalau menurut Ibu performa yang tadi Ibu sudah Kalau menurut saya Bu ya, saya nggak tahu ya mudah-mudahan sesuai dengan perkiraan saya Bu ya. Saya merasa ya tadi saya sudah melakukan alur cerita tadi ya Bu yang menanyakan tujuan Pak Iqbal rekan saya, kemudian dengan meminta saya memverifikasi masalahnya kenapa, kemudian rencana yang akan dilakukan Pak Iqbal sama Pak juga tanggung jawabnya si Bu yang ke depannya. Menurut saya itu sudah saya ungkapkan semua sudah saya jalan. ya baik.
tadi sebelum kita melaksanakan coaching Ibu mengungkapkan bahwa ini dibutuhkan adalah kepercayaan diri terkait alur kita dalam kegiatan coaching. Kalau menurut Ibu udah terpenuhi atau belum? Kalau tadi saya justru entah karena ada ibu di sini ya mungkin ya, jadi memotivasi saya gitu ya, ketika melakukan coaching ini, jadi saya merasa kayaknya saya udah bener deh gitu ya, kayaknya saya udah lebih percaya diri, kayaknya saya bisa deh melakukan coaching selanjutnya gitu dengan yang lain. Boleh saya sampaikan satu ya hasil Iya, pengamatan saya ya. iya. Dari hasil pengamatan yang tadi saya lihat selama percakapan selama coaching sudah berjalan sesuai dengan alur kita. Jadi saya mengamati tadi pada saat Ibu melaksanakan percakapan dari mulai tujuan, mengidentifikasi, kemudian merencanakan aksi dan tanggung jawab sudah terlihat ya Bu ya, Ibu sudah melakukan seperti apa yang tadi Ibu sudah lakukan. Itu sudah sesuai dari standar yang kita hidup ya, semuanya sudah muncul. Kemudian tingkat kepedean yang tadi Ibu ingin tingkatkan dan dikembangkan juga sudah terlihat, sudah ada. Jadi untuk berikutnya dari hasil diskusi ini kemudian apa yang sudah terjadi akan Ibu lakukan ke depannya untuk meningkatkan lagi diskusi atau coaching kita ini. Ya, kalau mungkin saya mencoba dia lebih percaya diri ya Bu ya, mungkin saya akan mencoba ya meminta anak ini ya berlatih lebih banyak dengan teman-teman gitu supaya semuanya Ada waktunya Bu kita bicara. ya mungkin minggu depan ya Bu ya, minggu depan itu kan memang kebetulan minggu depan itu ujian ya, bagian asas, mungkin guru-guru juga kan siswa kan pulangnya siang, sementara kita dulu pulangnya sore. Jadi mungkin saya akan coba menjadwalkan gitu ya dengan teman-teman supaya saya bisa Kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu dalam menjalankan perencanaan tadi? iya. Ya saya coba ya sama seperti dengan teman terdekat dulu ya Bu ya, sesama teman LGBTQ gitu kan Bu. Ya mungkin bisa kita juga bisa saling mencurahkan untuk masalah yang terjadi. Nanti kalau ternyata ini juga berjalan ya mungkin kedepannya langkah jangka lebih jauhnya dengan guru lain yang memang sama-sama pelajaran kita. Jadi sekali kemudian dalam referensi bola. Baik, hasil dari observasi yang tadi kita lakukan nanti saya akan tulis atau dicatat Ya, baik ya. ya Bu ya. Ada versi saya Bu ya. Iya betul. Ada yang mungkin apa yang Ibu dapat dari proses percakapan kita yang bisa Ibu lakukan? Ya alhamdulillah dengan adanya percakapan kita ini, jadi saya merasa lebih yakin ya Bu ya. Jadi merasa lebih pede gitu, apa yang sudah saya lakukan itu ternyata sudah benar. Jadi tinggal lebih saya tingkatkan lagi ke depan dengan tadi dengan lebih banyak berlatih coaching dengan teman. Mudah-mudahan apa yang Ibu harapkan sesuai ya Bu ya. Dan Amin. seperti apa yang tadi saya lihat hasilnya sudah baik, tinggal dipertahankan dan mungkin baik. Terima kasih banyak Ibu ya untuk hasil observasinya. Terima kasih banyak. Baik, sampai ketemu lagi Iya, ya. sehat-sehat. Iya, Ibu juga sehat Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dini Widiani sebagai supervisor. Saya Iqbal Isabudi sebagai coach. Semangat. Waalaikumsalam Bu Dini. Lagi sibuk Pak. Enggak. Iya, kita kan kita Iya. akan melakukan ini ya percakapan ya. Juga mungkin saya akan melihat itu kegiatan coaching, Oke. coaching ya yang sudah Bapak lakukan. Ya. Diizinkan Pak? Iya. Iya. Untuk yang dari coaching itu kan kita ada 4 alur ya, dari kita itu ya. Betul. Kalau dari 4 alur itu potensi apa yang Bapak ingin kembangkan? Oke. Dari 4 alur itu
saya lebih ingin mengembangkan yang di I-nya Bu, identifikasi. Betul. Dengan beberapa pertanyaan yang nanti ya mungkin pertanyaannya berbobot ya. Jadi di bagian mana Pak yang ingin Pak saya coba amati? Mungkin nanti pas waktu saya memberikan pertanyaan kepada coachingnya terkait identifikasi masalah, identifikasi yang nanti disampaikan kepada coaching sehingga bisa merangsang atau menstimulasi coaching tersebut untuk membuat interaksi. Oh iya baik, saya coba akan amati ya Pak ya. Iya. Memang kalau selama ini Bapak menilai sendiri itu memang kemampuan itu memang seperti apa selama ini Bapak rasakan? Saya merasa memang kemampuan saya dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan kurang berbobot atau kurang banyak interaksi tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Jadi harapan kita nanti sudah melakukan tadi bahwa masih bisa saya mengobservasi ini Harapannya ya nanti mudah-mudahan pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan kepada coaching bisa menggali dia untuk menyampaikan interaksi ataupun pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan agar bisa lebih baik lagi. Mudah-mudahan tercapai ya Pak ya. Amin. Ya, mungkin biar bisa lebih terlaksana dan terpantau, boleh Bapak nanti langsung mulai aja coachingnya. Baik. Saya di sini ya Pak ya. Iya, boleh. Observasi. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk Bu Asti. Halo Pak Iqbal. Iya, halo Bu Asti. Oh, maaf nih mengganggu waktunya Pak Iqbal. Oh, tidak apa-apa Bu Asti. Biasa. Pak Iqbal, nggak lagi sibuk kan? Tidak. Nggak lagi sibuk. Jadi, maaf nih sebelumnya saya mengikuti kegiatan Pak Iqbal. Iya. Jadi saya tuh sebetulnya ada sedikit mau curcol. Curcol. Kenapa tuh Bu? Jadi menurut saya ada satu masalah yang ingin saya diskusikan ya. Saya pengen mendiskusikan satu permasalahan yang saya sedang Pak. Masalah terkait pembelajaran kelas atau masalah yang lain? Betul Pak, masalah kita Pak. Masalah terlihat mengerti ini sedang ada pikiran gitu ya. Iya betul. Kelihatannya tidak secara biasanya. Betul Bu, betul Pak. Saya tuh agak bingung gitu ya Pak. Saya tuh agak kalau disebut depresi enggak ya saya nggak gila. Oh iya betul. Cuma saya ngerasa stuck banget gitu ya Pak ya, namanya belajar matematika di anak SMK gitu ya Pak ya. Anak-anak kita tahu sendiri kayak gimana ya. Jadi saya tuh merasa ada yang salah, ada masalah gitu. Kenapa ya kok ada di kelas 1 geomatika ya, geomatika 3. Saya tuh merasa pembelajarannya tidak efektif Pak. Pembelajarannya tidak efektif kira-kira nih menurut Bu Esti. Kalau Ibu Esti melihat di kelas tersebut, apa yang menurut Bu Esti tidak efektifnya dari hal apa? Jadi gini Pak, pada saat pembelajaran saya itu anak-anakku ya ada yang terlihat lagi Pak, dan malas-malasan Pak. Jadi kayak udah yang penting hadir aja, jiwanya ada, maaf, orangnya ada tapi jiwanya kayak terlihat tidak ada Pak. Atau mungkin dulu ada hal apa mungkin yang bisa Bu Esti lihat? Kan kebetulan kemarin itu materi saya itu lagi kebetulan materi geometri. Oke. Berdasarkan dari geometri itu. Karena pembelajaran saya itu berkelanjutan Pak. Jadi materi geometri itu butuh materi dasar sebelumnya gitu Pak. Mereka harus tahu dulu gitu Iya, materinya. materi sebelumnya. Jadi kayak yang kebingungan ketika saya kasih rumus sudah saya atur sedemikian rupa biar anak mengerti bahwa itu rumusnya. Tapi pada saat pengerjaan Pak, pada saat pengerjaan saya anak itu jatuhnya bukannya mengerjakan Pak, malah tiduran, udah kayak menyerang gitu belajar matematika gitu. Itu kenapa Bu bisa menurut Bu Esti sampai kan mereka udah mengenal lah rumusnya segala macamnya, tapi sewaktu diberikan KPR atau latihan latihan sama itu kayak yang udah stuck gitu. Ini kalau dilihat seperti itu, apakah semua siswanya seperti itu? Beberapa. Tapi memang saya lupa. Saya jadi ingat kayaknya
mungkin kurang, apa tuh yang bisa mungkin Bu Esti rencanakan biar mereka bisa mengikuti teman yang lain? Karena memang pembelajaran diimbangi dari mantan dasar. Betul, betul. Kayaknya saya harus memikirkan satu cara yang Nah, apa Bu caranya kira-kira cocok buat kelas tersebut? Ya, coba misalnya. kayaknya saya mau bikin gitu buat anak-anak Kurang. kurang. Mm-mm. Kayaknya nanti pulang sekolah saya Mm-mm. mau kasih tambahan pembelajaran nggak apa-apa. Nah, itu bagus, ide bagus. Jadi nanti Bu Esti memberikan tambahan kepada mereka-mereka yang dianggap kurang. Saya mau masuk anak-anak kurang karena memang kalau dasar dari matematika itu berkuasai, bagaimana bisa mengerjakan rumus yang Yang saya tidak- kasih. Jadi Bu Esti mengumumkan kepada siswa-siswa Nanti saya tersebut punya nama anak Ada. itu diberikan tambahan mengenai materi tadi. Oke. Kalau kita memang namanya guru kan selain mendidik ada juga membina dan sebagainya. Nah, itu ide yang bagus yang kira bahwa itu sudah mempunyai cara untuk merencanakan biar mereka setidaknya tidak lele lagi, biar mereka bisa mau mengerjakan karena mungkin sebelumnya sudah diberikan terlebih dahulu tambahan materi yang perlu disebutkan. Nah, untuk mendoakan katakanlah atau apa ya, biar rencana tersebut nanti berjalan bagaimana mestinya, apa nih yang Bu Esti akan rencanakan bantuan untuk seperti apa nih? Apakah akan membantu kepada siapa biar tambahan-tambahan pembelajaran yang diberikan itu mereka laksanakan? Kayaknya nanti mungkin saya akan berkomitmen dengan anaknya dulu karena dilihat dari selama pembelajaran terlihat ada kekurangan dan ada basicnya dan saya nilainya sudah ada. Jadi nanti saya akan berkomitmen dengan peserta didiknya. Kemudian setelah saya berkomitmen untuk merencanakan pembelajaran tambahan, saya akan konfirmasi dulu untuk soal kelasnya Pak. Karena saya akan mengambil jam di luar pembelajaran. berarti otomatis mereka pulangnya di luar Telat lah. jam terlambat. Takutnya orang tuanya khawatir. Betul. Nanti saya tindakannya seperti itu kalau misalnya jadi kemudian konfirmasi ke orang tua mungkin gitu ya kalau ini pihak sekolah juga. Nanti saya akan konfirmasi ke pelaksanaannya akan saya gunakan salah satu ruangan nggak apa-apa. Nggak apa-apa dah, kalau udah pembelajaran kan biasanya kosong kan digunakan oleh school. Tapi dari itu sebaliknya bisa ya Bisa. beberapa ruangan mungkin seperti itu mungkin Pak nanti rencana saya. Tapi bagus Bu, berarti idenya brilian Bu. Jadi ada komunikasi kan, intinya di sekolah itu ada komunikasi antara guru, atau di kelas dan pihak sekolah dan di sekolah. Karena memang kalau misalnya tidak ada komunikasi akan tidak berjalan lancar. Disampaikan sayanya harusnya udah tutup kelasnya, ruangannya udah diberesin, ada saya kan jadi Betul. kelas ini Betul. Dan tadi juga Bu Esti sudah merencanakan wali kelas untuk memberitakan ke orang tuanya. Itu bagus juga. yang bisa kayaknya mana Iya, betul. yang khawatir kenapa anak-anak jadi nggak apa-apa kan ya Pak. Gak apa-apa Bu, udah bagus. Nanti juga saya coba sambung dengan kertas. Alhamdulillah Pak, saya jadi merasa terbantu Pak, Oke. merasa lega banget gitu terhadap apa yang saya bingung, saya harus seperti apa, saya punya masalah anak yang lagi ya istilahnya stuck gitu ya, kebingungan dengan keterbatasan waktu, tapi dengan ngobrol sama Bapak saya jadi punya jalan keluar buat memecahkan masalah. Terima kasih Pak. Sama-sama Bu Esti, mudah-mudahan lancar ya Bu Esti ya. Amin. Doakan ya Pak ya, Ya. anak-anak ini. Amin. Amin. Terima kasih ya saya. Sama-sama Bu Esti, Maaf semangat terus. ganggu waktunya. Nanti mungkin next saya akan melaporkan bagaimana hasil dari rencana saya. Betul. Amin. Mudah-mudahan lancar. Oke, makasih ya Pak ya. Siap, Bu Terima Esti. kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya begini. Alhamdulillah ya Pak, tadi udah ada coaching ya dengan Bu
tadi pendapat dari Bapak itu ya Pak ya, terkait dengan yang tadi disampaikan di awal bahwa ada potensi yang ingin Bapak kembangkan. Betul. Dari coaching tadi menurut Bapak Ya, karena ini juga baru buat saya Bu ya, untuk menjadi coach olahraga psikologi. Saya merasa tadi kan di awal saya menyampaikan bahwa pengembangan yang potensi yang akan saya sampaikan itu lebih ke pertanyaan berhubung. Ada beberapa hal yang mungkin saya rasakan tadi, dan potensi tersebut sudah saya sampaikan, sudah saya berusaha semaksimal mungkin dengan kemampuan saya dalam kompetensi pertanyaan berhubung itu. Alhamdulillah sudah minimal tersampaikan. Nah, kalau dari yang tadi Bapak sampaikan, berarti menurut Bapak penilaian diri Bapak ini bagaimana nih Pak? Sudah berkembang atau belum tadi? Sedikitnya saya sudah mulai berkembang Bu. Ya, Bagaimana saya membuat pertanyaan yang membantu coach itu minimal mencarikan solusi. Ini mungkin saya menyampaikan apa yang saya amati tadi ya Pak ya, boleh Pak? Silakan Ibu. Iya. Kalau tadi saya lihat dari hasil coaching tadi ya Pak ya, saya melihat memang betul seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak tadi gitu ya, kayaknya kemampuan Bapak ini dan memang sudah berkembang ya. Jadi kekhawatiran Bapak yang di awal itu sebenarnya sekarang sudah harusnya tidak menjadi suatu kekhawatiran, karena saya lihat memang Bapak sudah bagus gitu ya dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot gitu ya kepada coaching tadi gitu ya. Jadi malah melebihi standar yang seharusnya gitu. Jadi coachingnya jadi malah akhirnya mengeluarkan sendiri gitu ide-idenya gitu dari pancingan pertanyaan tadi Bapak gitu. Jadi akhirnya terpikirkan gitu, tercetuskan idenya gitu. Kalau saya lihat dari hasil ya tadi dari yang dikatakan oleh selain coachingnya tadi menyampaikan ide, saya juga lihat di akhir Pak, yaitu memang coachingnya merasa terbantu dengan adanya tadi coaching tadi, jadi bisa menyelesaikan masalahnya ini. Mudah-mudahan bisa terus dikembangkan ya Pak ya ke depannya. Nah mungkin nanti untuk kasih pengamatannya nanti saya bisa sampaikan ke Bapak ya, untuk kasih pengamatannya saya catat. Kemudian kalau untuk kedepannya nih Pak, dan kedepannya dari hasil coaching tadi ya Pak, dan kekhawatiran dari kompetisi dari dikembangkan, Bapak mau apa yang Bapak? Baik Bu. Nanti mungkin ke depannya saya akan mengembangkan kompetensi ini dengan bertanya kepada rekan sejawat yang mungkin lebih senior di bidang ini. Ada lokasi itu biasanya ya berganti sering karena sering supervisi nanti saya minta sharing lah, sharing bagaimana cara menggunakan kompetensi tanya berbobot ini biar benar-benar berbobot gitu ya. Jadi banyak lah nanti pertanyaan yang bisa dikembangkan dan dimodifikasi. Yang mudah-mudahan ya Pak ya nanti bisa kerja sama lah ya, mudah-mudahan kurikulumnya juga terbuka gitu ya, bisa mau berbagi ilmu. Nah kalau dari hasil kita nih dari yang mulai tadi awalnya kita observasi, kemudian observasi sampai sekarang kita observasi, kira-kira dari proses ini apa sih yang Bapak dapatkan? Banyak Bu, saya mendapatkan banyak sekali inspirasi. Banyak sekali mendapatkan strategi bagaimana membuat sebuah percakapan coaching yang benar-benar tidak menghakimi antara coach dengan coachingnya. Jadi kami itu benar-benar seperti mitra. Iya. Sesuai dengan ini prinsipnya ya Pak. Betul. Jadi biar tidak ada kesan seperti saya tadi begitu. Iya. Menyeramkan gitu ya. Jadi mau terbuka ya. Mau terbuka ya. Penting kayak itu ya, intinya adalah keterbukaan juga ya Pak. Ya gimana mau coaching, kalau misalkan coachingnya juga nggak mau cerita susah gitu ya Pak. Iya. Ya mudah-mudahan ya Pak ya dengan adanya proses ini nanti Bapak ke depan jadi lebih makin lagi, jadi lebih terbiasa lah dalam kompetisi dan bisa intinya bisa membantu teman-teman yang memang ada masalah gitu ya. Saya terus ya Bapak ya. Terima kasih Ibu. Terus ya. Assalamualaikum. Demikian demonstrasi kontekstual modul 2.3 dari kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih.